Hidup setelah mati bukan soal kuburan mewah dan timbun pahala. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Bapak Ibu Saudara, banyak kesalahpahaman ya. Hidup setelah mati ya, masuk surga itu diukur dengan pemakaman mewah atau kuburan mewah dan timbun pahala. Salah besar Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang menjadi korban, ya, korban tawaran pemakaman mewah atau kuburan mewah. Ya. Saudara-saudara, kalau Anda pesen kafling kuburan mewah di sini, mudah-mudahan Anda masuk surga katanya ya. Halusinasi seperti itu juga termasuk halusinasi timbun pahala. Timbun pahala sebanyak-banyaknya untuk masuk surga katanya, hidup setelah mati. Salah besar Bapak Ibu Saudara. Sejak dari zaman Adam, manusia pertama ya, 1 Korintus 15:4 ayat 45. Sejak zaman Adam sampai kapanpun, sampai menjelang kiamat, selama masih ada manusia, untuk urusan masuk surga itu sama sekali bukan ditentukan oleh kuburan mewah atau pemakaman mewah dan timbun pahala. Di dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia mati hanya satu kali, setelah itu dihakimi. Maksudnya adalah seseorang itu dihakimi, ditentukan saat kita mati. Pilihannya ada dua. Dari sejak zaman Adam sampai kapanpun manusia mati itu pilihannya cuma ada dua. Pilihan pertama adalah mati dalam dosa. Ya, Yohanes 8 ayat 24. Ya, mati dalam dosa, nanti jurusannya ke alam maut, kelak ke neraka. Pilihan kedua, mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16, ke Firdaus, kelak ke surga. Wes cuman dua itu. Timbun pahala nggak ngaruh Pak, nggak ngaruh. Ya, agama nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa. Itu tempat pemakaman mewah Pak, yang mudah-mudahan masuk surga nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Orang mati satu kali, habis itu dihakimi. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 3 ayat 15. Iman yang menyelamatkan adalah iman pada Kristus. Dari dulu begitu. Ya, orang benar, orang yang beriman, beribadah kepada Allah yang benar, ya, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dijamin surga. Dari dulu begitu. Allah yang benar di perjanjian lama adalah Yahweh, Yesus Yahweh. Allah yang benar di perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Kita hidup di dalam Yesus Kristus sekarang ini. Maka iman yang menyelamatkan menuju ke surga adalah iman pada Kristus. Tidak ada yang lain. Kelak kita akan mati dalam Kristus. Ya, di luar itu mati dalam dosa. Nggak ada gunanya kalian nimbun pahala. Ya, bagi yang mati dalam Kristus barulah pahala itu berguna. Pahala nanti ditukar dengan mahkota. Di dalam Matius 16 ayat 27, Matius 25 ayat 37. Ya, terimalah kerajaan K huruf besar. Itu artinya mahkota. Perbuatan baik kita, ya, ketika kita menjadi milik Allah, diperlengkapi setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17, perbuatan baik ini yang dihitung nanti, ditukar dengan mahkota. Kalau jurusannya ke surga. Kalau jurusan ke neraka nggak ada gunanya. Kalian kena tipuan timbun pahala. Timbun pahala buat apa wong jurusanmu ke neraka? Ya.
Ya, jadi clear ya. Ya, urusan hidup setelah mati itu bukan urusan pemakaman atau kuburan mewah dan timbun pahala, sama sekali tidak. Itu salah besar. Ya, urusan hidup setelah mati, ya, urusannya adalah iman pada Kristus Yesus dan perbuatan baik settingannya Allah. Barulah itu nanti dihitung, diupah dengan mahkota. Very clear ya, Pendeta HTD menjelaskannya betul. Jadi Anda yang sekarang termakan oleh janji, halusinasi, timbun pahala, berbuat baik, nggak ada gunanya kalau jurusanmu kelak ke neraka. Yang menentukan neraka atau surga itu iman. Jangan dibalik. Jangan pahala dulu ditimbun, iman suka-suka. Itu salah besar. Yang benar, iman harus kepada Allah yang benar. Setelah itu perbuatan baik diperlengkapi oleh Allah. Lo enak toh? Perbuatan baik itu disetting oleh Allah, itu baru dihitung. Nanti ditukar dengan mahkota. Pastikan dulu jurusanmu ke Firdaus, nanti ke surga. Nggak ada gunanya kalian terkena halusinasi, timbun pahala, ya, kuburan mewah, mudah-mudahan masuk surga. Anda kena halusinasi, nggak ada gunanya. Lah wong jurusanmu alam maut, nanti ke neraka. Very clear ya. Back to the scripture ya. Hanya orang yang percaya kepada Kristus Yesus yang selamat masuk surga. Jadi yang menolak Yesus satu-satunya Tuhan Allah nggak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Ya, kalau ada yang menolak Yesus Tuhan Allah bisa masuk surga, Yesus bohong, Alkitab bohong. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya, amin.